Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Marilah sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita diberikan kesempatan kembali masih bernapas dan masih bisa diberi kekuatan hadir di dalam majelis taklim yang mulia ini dalam rangka mengambil banyak bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semogalah apa yang kita lakukan di sini dengan keikhlasan mendapatkan ganjaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita judulnya apa tadi, Dek? Hari ini Momen berdoa dan berzikir ya. Jadi ini bagian dari sambungan dari minggu lalu. Minggu lalu kita kan bicarakan kapan kita berdoa dan berzikir. Ada dua bab, satu mengenai waktu, yaitu kita udah terangkan pagi, sore, malam, dan bebas. Jadi nggak tergantung pagi, sore, atau malam. Nah sekarang momen ini kita ambil pelajaran dulu ya. Nanti kesimpulannya begini, momen berdoa dan berzikir itu, kalau lihat Rasulullah kemarin kan ya, setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita sepanjang ruh kita masih ada di badan ini. Jadi tugas kita itu untuk apa sih? Untuk menunjukkan kecintaan kita pada Allah. Jadi zikir kalau kita artikan sebagai ingat dan menyebut, itu sama dengan, coba Bapak pernah, mungkin ini usianya udah di atas 50 semua ya, lagu Dina Mariana tahun 80-an tuh. Aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu, aku lagi belajar, ingat kamu, ingat kamu, ingat kamu, ingat kamu. Ini lagu sebenarnya lagu tauhid itu, kalau ditujukan pada Allah. Sampai segitunya itu. Dalam Islam menerangkan bahwa momen zikir adalah setiap waktu, adalah setiap saat dalam hidup kita. Artinya tidak boleh ada lepas sambungan atau koneksi antara kita dengan Allah. Sambungannya melalui kita menyebut dan mengingatnya gitu. Ini kita ambil pelajaran dari Ali Imran itu, dari ulil albab itu. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Dia orang-orang yang pintar cerdas itu, dia itu yadhkuruna, ingat dan menyebut nama Allah, ya. Qiyama, ketika berdiri. Artinya ketika aktif. Terserah mau malam mau apa, qiyamah. Wa qu'udan, dan ketika duduk, qaid duduk. Wa 'ala junubihim, dan ketika berbaring. Entah mau tidur, entah berbaringnya dalam posisi sakit, entah apa, ingat Allah semuanya. Ingat dan menyebut. Selamat dunia akhirat pasti. Ya. Dan orang ulil albab ini selain dia melakukan itu, ya, wal junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia berpikir tentang semua ini. Maka keluar kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oh, ini semuanya baik ini. Enggak ada yang sia-sia. Ya Allah, kalau aku berpikir bahwa ini peristiwa sia-sia, tolong lindungi aku dari neraka. Berarti aku yang salah. Paham gitu ya maksudnya? Jadi orang ulil albab, orang cerdas itu begitu. Karena hati dan pikirannya dipenuhi oleh menyebut Allah dan mengingat Allah, sehingga dia berpikir semua ini peristiwa pasti baik. Kalau ada dalam pikiran kita sesuatu yang tidak baik, ya, misalnya kita punya istri cerewet, nggak keruan, kita jadi nggak seneng lagi gitu, itu ada baiknya itu, ada hikmah baiknya di dalam itu. Berarti kesempurnaan Allah lah menciptakan makhluk yang baik dan tidak baik gitu loh. Itu yang kita mesti tuju. Jadi kita jangan berhenti di makhluk, Pak. Kalau melihat peristiwa berhenti di makhluk gitu. Lalu kita melakukan penilaian terhadap makhluk, memberi status pada makhluk itu.
Contoh, ada copet. Copet ya. Dalam Islam ada potong tangan ya. Nah, copet, ketangkap digebukin gitu. Beragam macam orang yang berpendapat mengenai dia. Ya kan? Tapi sebagian besar pasti mengutuk atau melaknat. Nah, itu dia, makanya kerja nyopet aja. Padahal peristiwa itu kalau direkam oleh orang cerdas, oleh ulil albab, dia akan berkata, nggak sia-sia Allah bikin copet. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tahu bahwa dalam Al-Quran ada peraturan untuk motong tangan. Tapi ketika ada pencuri di hadapan kepada dia udah Amirul Mukminin. Dia tanya dulu, jangan dulu dipotong. Kenapa kamu nyopet? Saya udah nggak makan 3 hari sama keluarga saya. Oh begitu. Ya udah, Umar suruh ngambil dua karung gandum, suruh pulang. Dan orang yang menuduh copet itu malah dihukum, dicambuk. Kamu nggak lihat dulu sih, dia bukan copet, dia orang kepepet. Nah gitu, cerdas kan? Tapi nggak bisa dikiaskan dengan zina. Dia nggak berzina, dia kepepet. Wah itu nafsu. jangan semuanya, jangan. Gitu. Nah, itulah momen berzikir itu. Ternyata setiap gerakan kita harus diwarnai dengan zikir dan ingat Allah. Ingat, zikir dalam arti ingat, zikir dalam arti menyebut. Itulah makanya keluar kitab-kitab doa dan zikir Hisnul Muslim. Dari mulai bapak bangun tidur, masuk WC, keluar WC, pakai baju, segala macam, mau makan, selesai makan. Bahkan kalau mau makan itu nggak baca doa atau zikir dulu, boleh baca di tengah-tengahnya Bismillahi fil awali wal akhir. Rasulullah ngajarin begitu. Jadi dengan nama Allah baik di awalnya tadi maupun di akhir nanti. Tetap harus ada Allahnya dalam setiap pekerjaan kita. Itu akan membimbing kita tidak akan pernah tertarik lagi untuk melakukan pekerjaan yang kira-kira tidak diridhoi, yang kira-kira mengandung dosa. Pasti begitu. Kebanyakan orang yang melakukan kemaksiatan atau dosa mesti nggak ingat, mesti jarang nyebut. Jadi Bapak ini saya kasih ini sekarang, saya kasih obat kebal supaya nggak gampang-gampang berbuat maksiat tuh begitu. Mesti nyebutnya sering, mesti ingatnya sering. Aman Pak. Itu namanya momen. Nah dalam memberi contoh nanti, saya nggak semuanya, karena pekerjaan kita kan ribuan tiap hari. Khusus saja, ya. Jadi dilambangkan dengan tadi ahli ilmu. Ahli ilmu tuh kalau berzikir itu dia dalam keadaan berbagai keadaan. Ala qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Sambil juga dia berpikir dan setuju sama Allah. Setuju. Setujunya ini apa? Orang lihat jadi orang alim tuh ternyata pahit banget ya. Contoh, kita punya orang tua meninggal. Bagi kita yang udah alim, ini peristiwa baik ini. Peristiwa ini baik gitu. Karena ini peristiwa udah sering terjadi pada orang lain juga gitu loh. Oleh sebab itu kita dituntut untuk baca semua milik Allah dan semua akan kembali pada Allah, kan begitu. Tapi bagi orang yang nggak pernah, jarang nyebut atau jarang ingat, mesti komplain. Wah nangis. Itulah makanya haramnya maktam meratapi mayat karena itu. Karena dia berarti jauh dari Allah, nggak paham apa maksud Allah mengambil orang tua kita. Ya, jadi kita harus pandai-pandai untuk selalu ingat. Gantungin diri kepada Allah. Itu namanya momen berzikir dan berdoa. Ya, kita lihat dulu. Momen pertama adalah kita mesti upayakan berzikir pada saat apapun juga. Ya, baik duduk, berbaring maupun berdiri. Saya bagikan dulu. Diteruskan. Hadis pertama ya. Ya, nomor pertama adalah pada setiap keadaan ya. Nah, ini digambarkan dengan duduk dan berbaring.
Oke, udah hadis nomor 1. Sudah dilihat ya. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, terima kasih Pak. Man qa'ada, maka ada barang siapa duduk pada satu tempat duduk, lam yazkurullah fi, tidak berzikir pada Allah, enggak menyebut nama Allah di dalamnya, kanat alaihi minallahi apa tuh? Tira. Maka di sisi Allah itu akan menjadi kerugian baginya. Waman at-toja'a matja'a, barang siapa berbaring di satu tempat berbaring ya, di kasur gitu ya, lalu dia tidak menyebut nama Allah, itu akan menjadi kerugian baginya. Ini sebetulnya bukan hukum, bukan kalimat negatif berupa nahi, berupa larangan, bukan. Tapi ini perintah sebetulnya. Hei, semua manusia, setiap duduk di satu tempat, setiap berbaring di satu tempat, berzikirlah pada Allah. Itu maksudnya. Paham ya? Ini kan menunjukin bahwa berarti semua kegiatan nih hampir kita dituntut untuk baca doa dan zikir, ya. Oke. Ya. Momen kedua, mau naik kendaraan. Buka surat Hud. Surat yang tadi kita baca. Ayat 41. Surat Hud ayat 41. Ya. Waqala, dan Nuh berkata, irkabu fiha, naiklah kamu semua ke kapal itu. Nyuruh 80 orang itu naik, ya, naik ke kapal itu. Bismillahi majreha, ya orang bacanya majreha nih. Majroha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan pada waktu berlabuh nanti. Ya. Lalu inna rabbi laghafurur rahim. Jadi ini udah perintah ini. Sebetulnya ini kan Nabi Nuh seorang nabi. Maka dia menyuruh pada momen kita naik kendaraan, ya. Ayo kamu nyebut nama Allah. Coba ya. Kadang-kadang kita ini karena takjub sama kendaraan yang kita pakai, kita lupa sama Allah. Ini bison nih tat, bison. Ya Maha bison nih tat. Kenapa kalau bison? Ini safety nih, gitu. Tapi perlu ada Allah dalam rangka apa? Kita nggak bisa apa-apa, Pak. Bapak dikasih Ferrari warna kuning, terus tol tuh dikosongin buat Bapak doang itu. Nggak bisa, kalau nggak ada Allah, Bapak terus jalanin itu nggak bisa. Menurut saya mah nggak bisa. Coba ini dipraktekin sama Sayyidina Ali. Ya, coba buka hadis nomor 2. Hadis nomor 2 nih. Ini nanti berlaku juga buat naik mobil, naik motor ya. Ini kan dulu kan kendaraan hanya hewan ya. Hadis nomor 2 ya. Dari Abu Ishaq dari Ali bin Rabi'ah, dia berkata, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib diberi hewan untuk dia tunggangi. Kemudian tak kala dia telah meletakkan kakinya dalam pijakan pelana, dia mengucapkan apa? Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Samalah dengan kita baru duduk di mobil atau di motor. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Starter kan? Starter. Lalu dia mengucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Atau dulu, Bismillah, terus dia ada di jok, terus dia bilang Alhamdulillah. Baru dia ucapin doanya. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali pada Tuhan kami. Menurut Bapak ini doa dan zikir ini sombong apa merendah? Itu ngakuin kalau kita ini nggak bisa apa-apa. Allah semua. Itu pesawat bisa ngangkat tuh karena apa, Pak? Kalau orang dunia bilang punya daya
daya angkat, ya kan? Dari sayapnya. Kalau mesinnya cuma buat power aja, enggak. Lihat dong ayat itu. Tidakkah kau perhatikan burung-burung di angkasa itu dia terbang? Allah lah yang menahan dia supaya tidak jatuh. Oh, lihat, apalagi pesawat. Itu ya Pak ya. Jadi kesadaran kita pada Allah dalam zikir dan doa itu dalam momen naik kendaraan seperti itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan mobil ini untuk saya. Saya kan nggak bisa nyetir, tapi kau beri kepintaran saya nyetir sehingga dia tunduk pada perintah saya gas di jalan. Ya, jangan terus nanti waktu turun dari mobil udah selamat itu, ya dikit alhamdulillah. Jangan banting pintu bilang gue gila dong. Gue susul semua tuh polisi CPR 3 mobil jenazah gue susul. Wah, nggak lu jadi jenazah gitu. Paham ya? Jangan ke situ larinya. Nggak ada kebanggaan kita di akhirat mengenai mobil itu dan mengenai kepintaran kita nyupir. Coba Bapak sekarang pinter nyupir, paling pinter nyupir sedunia, gitu ya. Terus kemudian Bapak ada di jalan macet di Brasil dengan mobil sport. Kepintaran Bapak dengan kegoblokan Bapak nyetir sama aja. Nggak beda orang bodoh sama orang pinter di situ. Tahu nggak? Jadi nggak bisa terlihat bukti di setiap keadaan. Terkecuali Bapak mengakui bahwa saya nggak bisa apa-apa, Allah lah yang memisahkan saya. Ah, ini benar. Momen berzikir pada saat naik kendaraan. Paham ya? Jadi kepentingannya menyebut Allah dalam setiap momen itu seperti itu. Ngaku terus. Ya. Ini doa ini diambil dari Quran loh Pak ya. Untuk dicatat aja. Ini ada di surat 43 ayat 12 sampai 14 ya. Doanya Ali ini ada di surat 43 12 sampai 14. Dibuka aja dulu. Nah. Doanya ini tadi yang dibaca Sayyidina Ali. Az-Zukhruf 12 sampai 14 ya. Dan yang menciptakan semua berpasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, nah ini subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan selanjutnya wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada berarti sah. Ya. Nah, mulai sekarang ya, Pak Tom, mulai sekarang Bang Aman, semuanya yang naik kendaraan, motor kayak mobil semua. Jadi jangan ditanya, Ustadz ini khusus untuk unta dan kuda Ustadz. Oh, siapa yang bilang? Kendaraan. Ya. Az-Zukhruf ayat 12 sampai 14. Ya. Ya orang bikin pesawat ya, kan lihat burung dia ini. Ya maaf aja, kenapa kok yang non muslim yang bisa menjaga? Nggak ada masalah. Iya, makanya. Ya Allah kan buat kebutuhan dunia itu nggak gini. Orang muslim ataupun orang bukan muslim itu semua Allah kasih sama. Innallaha ya'tid dunya, Allah memberikan dunia kepada yang dia sukai dan yang tidak dia sukai. Itu nggak masalah. Yang penting untuk umat, artinya untuk ini dia menciptakan kan untuk. Iya. Dia nggak juga yang Nasrani, gue bikin pesawatnya khusus untuk Nasrani kan nggak bisa. Nantinya kan kita juga waktu naik kan nggak lihat lagi. Iya. Ini pilotnya Kristen apa enggak kan? Ya yang penting itu untuk kehidupan dunia. Udah Pak. Sekarang momen ketiga. Ya, dalam setiap pertemuan kayak gini nih, majelis, ya, lalu setiap berjalan dan setiap mau tidur, coba ya, dalam setiap pertemuan, setiap kita berjalan dengan kaki kita itu, dan setiap kita mau tidur, itu selalu, ya, disuruh kita untuk menyebut nama Allah. Hadis nomor 7. Berjalan dan mau tidur.
Ayo, hadis nomor 7. Bang Ahmad tolong dibaca Bang Ahmad. Hadis nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fihi." Tidaklah suatu kaum duduk dalam sebuah majelis di mana di dalamnya mereka tidak berzikir kepada Allah, kecuali hal itu akan menjadi kerugian bagi mereka. Tuh, ya, jadi duduk dalam majelis. Termasuk begini, Pak. Jadi kita jangan kebayangkan bahwa majelis itu selalu majelis taklim, majelis zikir. Arisan ya majelis. Rapat RT ya majelis. Tapi kebanyakan majelis-majelis dunia seperti itu jarang disebut nama Allah. Kecuali mungkin MC-nya berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan Bismillah. Alhamdulillah, aman, nggak rugi mereka. Tapi kan kalau yang sekuler udah nggak bawa agama lagi. Ini bicarain sampah, ya kan? Bagaimana cara mengatasi banjir segala macam. Udah hilang tuh Allah, udah hilang. Ya. Ini mestinya banjir nih karena di sono sempit lubangnya nih. Bukan karena Allah kasih peringatan. Mestinya kan begitu. Ya kan mestinya kan. Orang Rasulullah aja Pak, Rasulullah itu Pak, kalau udah ada awan mendung tebel, anginnya kenceng, beliau berlutut Pak, berlutut, dengkulnya dipakai berdiri, terus bilang, Allahumma ja'alna rahmatan, wala taj'alha azaban. Ya Allah jadikan ini rahmat deh, kalau mau turun juga hujan, tapi jangan jadikan dia azab. Bukan Rasulullah curiga sama Allah, tapi dalam kebiasaan yang terjadi di dunia, kalau tebel begini hujannya deres, kalau deres begini kebanyakan banjir gitu. Jadi udah di setting pikirannya. Ya. Lain mau Pak Sugeng, ya kan? Ya Allah lindungi semua ayam-ayam saya. Ayamnya dilindungi, keluarga nggak dipeduliin, yang penting ayam saya jangan ada yang kebanjiran gitu. Ya, nggak apa-apa juga ya. Malum Kang Ayam, ya. Yang punya pikiran bingung deh. Anak-anak kalau punya pikiran. Oke, terus Pak Ahmad. Wa ma masya'a ahadun mamshan lam yadhkurillah fihi. Tidaklah seseorang berjalan di suatu jalan di mana dia tidak berzikir kepada Allah. Kecuali hal itu. Wa ma awa ahadun ila firashihi wa lam yadhkurillah fihi. Dan tidaklah seseorang mendatangi tempat tidurnya di mana ia tidak berzikir kepada Allah, kecuali hal itu akan menjadi kerugian baginya. Nah, Pak Tom, yang berjalan gimana nih? Contohnya, berjalan dari kamar Pak Tom mau ngambil air putih ke kulkas. Nah, terus berjalan nggak? Kira-kira apa yang dibaca Bapak? Subhanallah, alhamdulillah. Itu aja cukup. Kalau nggak baca sama sekali rugi. Menurut Rasulullah, bukan menurut saya. Bahkan momennya semua waktu jadi. Itulah ada hadis yang berkata begini, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya sampai orang lain menganggap kamu gila. Kan kalau begitu soalim loh apa-apa. Tapi perlu menyebut dia dengan nama-namanya yang agung. Ya Allah, ya Rahman. Alhamdulillah, aku aus nih. Buka kulkas, bismillah. Waduh, enak banget kalau udah begitu, Pak. Mestinya enak ya, mestinya. Ya. Nah, lo lihat tuh, ya. Termasuk contoh nih. Biar absen 10 tahun tetap aja begitu. Alim. Nah, saya kasih tahu sekarang, khusus yang mau tidur. Tidur ini kan saudaranya mati. Sama, prosesnya sama. Ketika tidur, Allah dalam Az-Zumar ayat 42 menyebut kita diambil rohnya. Ya kan? Oleh sebab itu, nanti ada satu sesi lagi. Doa dan zikir menjelang tidur itu ada 77 macam, Pak. Yang Rasulullah kasih. Kok begitu banyak? Kalau kita baca semua itu, ya, kita mau tidur Rasulullah, kita baru tidur jam 4, Pak. Bini kita bilang, ngapain lo tidur lagi? Gua kan nanti baca doa.
panjang-panjang. Salah satunya bahkan Rasulullah, aku lihat kata Huzaifah, membaca surat Az-Zumar lengkap sebelum tidur. Salah satunya. Nanti itu ada sesinya sendiri. Kenapa sampai begitu? Karena kita itu dipaksa oleh Rasul untuk mempersiapkan kematian dengan indah. Siapa tahu lewat, Pak. Siapa tahu lewat. Karena di Az-Zumar disebut Allah mengembalikan lagi ruh orang yang belum waktunya dalam tidurnya. Jadi dia bangun. Ya kan? Gitu. Jadi nanti ada sesi di bab terakhir di doa. Kepentingan doa kita sebenarnya apa? Salah satunya adalah hafalkan 5 atau 6 doa sebelum tidur. Ritualnya juga ada, tiup-tiup pakai An-Nas, Al-Falaq, tiup-tiup susah semua. Apa fungsinya itu? Selalu ada di situ yang diganjar oleh Allah. Maka kalau dia mati pada malam itu, dia mati secara fitrah. Aman kan? Jadi kita cari itu doang, husnul khotimah. Nanti itu. Tapi di malam ini saya hanya kasih contoh Allahumma ahya wa amut itu. Dalam versi Tirmizi dan versi Muslim. Coba buka dulu yang versinya Tirmizi hadis nomor 11, Pak. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW apabila hendak tidur beliau mengucapkan, ucapannya begini, Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan waktu bangun, alhamdulillahillazi ahya nafsi ba'dama amataha wa ilaihin nusyur. Ya, itu versi dari Tirmizi. Kesaksiannya siapa? Kesaksiannya Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman ini adalah hafiznya Rasulullah, hafal Quran duluan. Beliau yang menyaksikan Rasulullah membaca rakaat pertama di witir surat Al-Baqarah dan Al-Imran full. Rakaat kedua surat An-Nisa, niru Rasulullah kelenger. An-Nisa, Bos. Wah, apalnya kan cuma Al-Kafirun. Kuliah. Jauh deh kita sama Rasul. Ya. Yang kedua, yang versi Muslim, hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Dari Al-Bara bahwasanya Nabi SAW apabila hendak tidur maka beliau membaca dengan namamu ya Allah atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku dengan namamu aku mati. Apabila bangun berkata alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang biar dipakai ya itu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami dan kepadanya lah kami dikumpulkan. Minimal ini dah. Minimal ini Bapak baca. Ada 77 macam, tapi nggak semua. Nanti di sesinya itu hanya 30 atau 25 yang saya kasih ke Bapak, yang penting-penting banget gitu. Di situ semuanya persiapan kematian, Pak. Jangan mau tidur dulu nggak baca apa-apa. Ngantuk. Lewat lo, dicekek lo. Sering lupa, Ustaz. Sering lupa. Padahal tahu tuh bacanya bismika lupa ahya wa bismika amut. Tahu ya, tapi lupa, Pak. Dulu sering saya ucapkan, tapi akhir-akhir ini udah lupa. Oh iya, itu kemungkinan Bapak pikun. Ya. Yang ikut Pak Guru Silat saya kasih ini juga kasih semua. Jadi takut ngalah. Ya bukan, kalau kasih semua ntar lo yang ngajar. Gue nganggur gak dapet penghasilan. Padahal gak tahu ini ada SPP-nya, gak tahu ada SPP-nya kan. Tiap bulan 3 juta. Dari siapa, Ustaz? Hah? Dari siapa tuh? Tidak berarti itu menjelang berbaring. Bisa juga kan habis sholat, kemudian selesai sholat kita tidur. Bisa begitu kan? Apanya gimana? Momennya. Nggak harus dalam keadaan berbaring kita baca itu. Ini tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, termasuk Ya, juga berzikir gitu ya. termasuk dua-duanya. Iya. Dalam keadaan berbaring atau sebelum, misalnya sebelum itu sholat tuh kita baca ini termasuk An-Nas. Oh enggak, ini kan Rasulullah selalu diterangkan dalam hadis itu, dia sudah di tempat tidur atau sedang menuju tempat tidur. Ada bacanya lagi, Pak. Panjang-panjang, Pak. Masya Allah, panjang-panjang.
Ya. Oke? Hah? Ini kan mau tidur nih. Nah ini karena kita belum tahu hadis ini, kita baca ya ini aja. Ya pokoknya baca-bacaan ini aja kan. Nggak ada masalah Pak. Yang penting menyebut nama Allah, doa, zikir gitu, ya. Ada gini Pak, kalau kamu datengin kasurmu, buka selimutnya, kibas-kibaskan dengan tanganmu kasurnya, karena kamu tidak tahu siapa yang tidur di situ sebelum kamu. Maksudnya dari kalangan jin. Kalau nggak dikibas-kibas, jin masih ada. Lu diperkosa jin lu. Kalau nenek-nenek itu dulu zaman nenek saya, kalau mau tidur itu 1 lidi, kibas-kibas 3 kali. Iya, boleh juga, ya masih masuk man. Jadi banyak sekali yang Rasulullah ajarkan yang kadang-kadang nggak masuk akal. Ngapain melakukan itu? Ngapain gitu? Ya. Kalau kita bersihin debu-debu. Iya, debu sama iler. Oke. Lalu momen selanjutnya, ketika kita khawatir, cemas, ya, kita berdoa. Bahkan sambil berjalan. Jadi takut sambil berjalan gitu, kita berdoa. Bahkan kita ngomong sesuatu yang bernada berharap, ya. Oke. Semoga selamat kita. Itu udah masuk ke dalam zikir pada Allah. Nah, ini saya mau ceritakan mengenai Nabi Musa. Nabi Musa kan habis mukul orang. Dia kan misahin orang berantem antara orang Bani Israel dengan orang Mesir. Karena orang ngotot nggak boleh dimisahin, orang Mesirnya ditinju sama dia, mati, kabur dia, kabur dari Memphis. Lalu di saat kaburnya itu ada orang tua bilang, kamu diincer, kamu diincer. Lalu dia berdoa sambil jalan, sambil kabur dia berdoa. Habis itu dia berdoa, dia jalan capek, dia terus bilang, semoga saya selamatlah. Nah itu bagian dari zikir yang diajarkan oleh Quran pada kita. Ya. Jadi ngomong tuh hati-hati gitu. Ya. Kita minta secara langsung maupun secara gak langsung. Buka Quran, surat Al-Qasas, surat 28 ayat 20 sampai 22. Ya, jadi ini judulnya ketika ketakutan, ketika cemas, ketika berjalan. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota, seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sungguhnya aku termasuk orang yang hanya memberi nasihat padamu. Ya. Terus maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada. Kalau ada yang menyusul dan menangkapnya, dia berdoa sambil jalan nih. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim itu. Doa sambil jalan. Lalu dan ketika dia menuju ke arah Madian, dia berdoa lagi, tapi nggak pakai Rabbi, nggak pakai Allahumma. Doanya apa? Sambil gerundel kali, ya. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Moga-moga aku jalan ke tempat yang benar nih, nggak sesat. Dua-duanya zikir itu dan doa. Yang satu sifatnya langsung, satu sifatnya harapan. Ya kita gitu aja juga. Dari kantor hujan deras nih, mudah-mudahan nggak macet nih. Doa. Yang penting kita udah yakin bahwa kita nggak bisa apa-apa, tapi Allah yang kita harapkan memberi perlindungan pada kita. Gitu. Ya. Ini gue ngomong diperhatiin apa enggak? Bapak udah ngantuk semua. Manggut-manggut sambil nulis itu. Lihat sini Pak, apa gue yang? Oh ya udah lihat. Ya, seperti itu. Bayangkan Nabi Musa aja seperti itu. Ketika takut dia cemas, maka dia berkata, ya Robbi, Tuhanku lindungi aku dari kaum zalim itu. Lalu dia ke arah Madian, bergegas, dia bilang lagi, semoga aku ke jalan yang benar ini. Benar di Madian ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Syu'aib, dikawinin sama anaknya Syu'aib yang perempuan. Jadilah Musa berkeluarga gitu, ya.
Terus masih soal khawatir dan cemas ini, Rasulullah pernah merasakan mendung sama berhembus angin kencang, maka dia langsung berdoa. Coba hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah berhembus angin sedikit pun kecuali Nabi SAW berlutut di atas kedua lututnya seraya berdoa, Allahumma ja'alha rahmah wa la taj'alha azaba. Ya Allah, jadikan dia rahmat, jangan jadikan dia azab. Di kantor gue lain lagi, Pak, mendung mulu di tempat gue. Kali dulu gimana? Jadi kita itu menilai Allah, memberi status pada Allah, berarti ini bakal banyak. Enggak. Harusnya kita minta perlindungan supaya jangan kena kita dengan gitu loh. Gitu kalau ngomongin cuaca, Pak. Ya. Pokoknya udah bener dah Pak Sugeng kalau ngomongin banjir. Amin. Udah bener Pak Sugeng. Enggak, Ya. kebetulan tadi Kang Roti, Mas pokoknya kamu jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, ini di mana apa adanya itu dari semua. Bagus. Kang Roti tadi. Iya. Udah cuma jangan keluh kesah dah, pokoknya. Insya Allah jalan kamu nanti. Iya. Hebat. Makanya kadang-kadang orang mengenalnya sebagai Pak Kiai Sugeng ya. Orang kata apa namanya, dari Abu hadis. Bapaknya digituin. Jangan ketawa, ada hafalan hari ini. Kata Pak Karim PR. Iya. Wah, sorry nggak saya terima usulnya. Emang waktu Pak Karim bilang PR, Pak Sugeng ada? Ya enggak, hadis kan saya. Dia mintanya sambil dimiringin topinya, Pak. Buat PR aja Pak Ustadz, gitu ya. Buat PR aja Pak Ustadz. Ya. Tegas gitu. Tapi sorry nggak saya terima usulnya. Oke, selanjutnya momen ketika kepepet dan perlu pertolongan. Jadi kepepet perlu pertolongan, Bapak jangan nelpon makhluk dulu, ke Allah dulu. Menunjukkan bahwa memang Bapak lebih akrab sama Allah daripada sama manusia. Kepepet perlu pertolongan. Surat Yunus ayat 12. Ini sifat manusia ya. Yunus ayat 12. Ini manusia nih kayak gini sifatnya nih. Kalau kepepet nih, ya. Wa iza massal insanu durru wa iza massal insanat durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, ya, ada musibah lah, dia berdoa pada kami, ya, dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Jadi manusia itu selalu kalau kepepet, posisi apapun, buru-buru berdoa. Padahal sebelum dia dapat musibah itu, mana kenal Allah. Nah, jangan kayak gini kita ya, jangan kayak gini ya. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, jadi dikabulin lah dia. Dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah nggak pernah berdoa pada kami. Maksudnya begini, Bapak naik pesawat Pak Tom senangnya Garuda dulu ya. Karena Garuda dianggap oleh kebanyakan orang sebagai safety flight, secure. Jadi pilotnya hebat, pesawatnya baru-baru semua kayak gitulah gitu. Di atas Batam, kalau Mr. Bean, wah, gitu kan. Ini enggak, ya kan, buru-buru ya Allah, Allah masuk, selawat. Selesai, mulus lagi. Yang ditepokin siapa? Pilotnya. Weh, landingnya keren. Lu bilang apa? Garuda lo, jangan Lion, Garuda aja. Nih ayatnya. Oleh sebab itu, kalau kepepet, kita ke Allah. Setelah itu kita puji Allah, gitu. Setelah selesai dapat apa yang kita minta. Ya, buat contoh ya. Buat contoh misalnya Rasulullah pernah lagi mengalami kesusahan,
maka beliau berdoa. Hadis nomor 10. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi SAW apabila mengalami kesusahan, kepepet ya, beliau berdoa. Doanya canggih nih. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang zat berdiri sendiri, birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ini yang disebut dengan istighosah. Birahmatika astaghis, birahmatika astaghis, birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ya, Pak, dijamin sama Rasulullah. Kalau udah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, ya Hayyu ya Qayyum, insya Allah susahnya hilang. Ya, cuman pakai keyakinan. Enggak, bukan yang ini. Lu jangan Pak Eno ngapalin lagi nggak ikut. Apalagi minta yang enak-enak semua. Oh, 33. Udah? Sekarang momen keberapa sekarang? 6. Momen ke 6. Tadi kan ketika kepepet. Sekarang ketika kita singgah di satu tempat, kita mampir di satu tempat. Susah yang sering ketol, susah. Cari rest area aja, mau kencing katanya. Singgah satu tempat, oke? Ini kita kiaskan dengan pemuda-pemuda yang masuk gua, ya, Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi mencontohkan bahwa ketika dia masuk ke gua, dia berdoa. Surat Al-Kahfi di ayat 10. Minta ambilin aja bagus. Surat Al-Kahfi ayat 10. Iya. Rosada. Itu kan saat singgah dia. Singgah di tempat itu. Jadi Pak Tom ini siap-siap untuk terhalang dari siksa kubur dan gak digoda setan karena apal ayat Kahfi 1 sampai 10. Ya itu ya. Malam Jumat 1 sampai 10 itu. Jumlah ayatnya 110. Lihat ya. Ingatlah awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini kan mampir, lagi singgah. Ya. Jadi jangan lupa, jangan mampir langsung, apa kabar nih semua? Enggak berdoa dulu, ya. Bayangkan tuh Pak, setiap momen kita dipaksa ya untuk berdoa. Ya. Nah, Bapak yang sering ke pasar, sering ke mall siapa? Sering ke pasar, sering ke mall. Nah, coba kita buka hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Nah, lihat ya. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari kakeknya ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di pasar, berada di pasar maksudnya ya, barang siapa dia masuk pasar, berada di pasar, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi sanah. Kalau udah ngucapin tadi itu, maka Allah mencatat baginya 1 juta kebaikan dan menghapus darinya 1 juta kesalahan dan membangunkan rumah untuknya di surga. Siapa yang udah baca ini di pasar? Suka lupa ininya Pak, yang dia itu suka. Lo lihat SPG doang lo ke pasar lo. Jadi masuk mall,
Baca ini dulu. Ganjarannya 1 juta kebaikan diberikan pada kita, 1 juta kesalahan kita dihapus, dan kita dibangunkan rumah di surga. Hah? Ada konteksnya. Jadi kita waktu di pasar itu kita masuk ke dalam sarang penyamun, Pak. Sarang yang curang tuh dibiasakan di situ. Tipu menipu, horor segala macam ada di situ. Lalu kita minta perlindungan Allah dengan cara membaca zikir ini. Engkau itu raja dari semuanya gitu. Jadi kita didampingi oleh Allah di pasar itu. Kalau kita penjual, kita akan berlaku adil. Kalau kita pembeli, kita nggak akan minta tawar. Pokoknya setelah baca ini, ya kita adem dah. Kecuali orang yang masuk pasar mencuci mata, lain lagi. Ya. Oke. Lalu doa masuk pom bensin atau rest area di mana Bapak mau kencing buru-buru. Kan agak susah tuh. Allahumma inni a'udzubika min khaba'is. Enggak usah begitu. Bismillah, itu aja deh. Tapi perlu disebut. Karena kalau bismillah disebut di pintu WC, maka tidak ada jin yang di dalamnya bisa melihat kemaluan kita. Terhalang oleh bismillah itu. Ya, kalau kita singgah di WC umum, di pom bensin, di rest area, baca bismillah. Ya. Kalau kita di depan WC di rest area kita, Allahumma ini auzubillahi min khaba'is. Yang sebelah bilang, cepetan lo beser. Lama, bismillah. Begitu. Ya. Hadis nomor 12. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, penghalang antara pandangan mata jin dan aurat Bani Adam ketika salah seorang kalian masuk kamar mandi adalah ayyakula bismillah, membaca bismillah tanpa rahman dan rahim. Bismillah. Masuk. Ya. Pak Rasman, Pak Tom, Pak Iskandar, dari semua zikir yang tadi doa, yang paling gampang dihafal yang mana? Bismillah. Nah kan. Tapi emang maksud gue tega banget. Ayo hafalin bismillah ya. 2 detik ya. Gak gitu caranya ngaji ya. Lalu kita mampir kemanapun tempat, Rasulullah juga menganjurkan doa ini. Hadis nomor 6. Dari Khawlah binti Hakim Sulamiyah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya baik-baik ya, man nazala manzilan summa qol, barang siapa yang singgah mampir pada suatu tempat, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang dia ciptakan, niscaya dia tidak akan ada yang membahayakannya sampai dia pergi dari tempat itu. Nggak ada yang membahayakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mampir kemana aja. Iya, tapi kan dalam proses doa dan zikir di pendalaman. Di mana tempat? Mana? Oh, hati-hati tuh di pohon itu. Di pohon itu ada Pak Indra. Oh, sudah nomor 12 tuh Pak Ustaz. Ya. Kan tadi pasti bilang bismillah, cukup dengan bismillah ya, apa yang tadi? Bismillah. Saya pernah dengar tuh dari WA sih. Kalau kita supaya jangan sampai ada jin gitu, Iya. lihat kemaluan kita ya. Iya. Bacaannya bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu gitu. Ya, itu mungkin ada juga di Nasai itu ya. Benar-benar Hadis Nasai gitu. Kita bisa Iya. lebih aman gitu. Saya ambil yang Tirmizi, bismillah aja. Karena gini, Sayyidina Ali itu mesti nggak ngomong sembarangan Pak.
Dia dari Rasulullah. Jadi dia bilang perkataan yang bisa menghalangi antara mata jin dengan kemarahan kita adalah bismillah gitu. Jadi pakai ini boleh, pakai itu boleh. Ya kan? Saya sering baca itu, apalagi saya di kos. Sekarang kan saya sendiri. Oh. Saya buka baju semau saya aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim yang penting supaya Oh iya, itu kalau di tempat lain selain kamar mandi, Pak. Iya, Nah, ini kan spesifik kamar mandi. Bismillah. Oh, Di pintu kamar mandi. tempat buang air besar. Betul. Ya. Udah? Lalu momen keberapa sekarang? Momen ketujuh, momen hati. Lagi bahagia kek, lagi bersyukur kek, lagi marah kek, lagi mau makan minum kek, lagi memuji Allah gitu. Ya ada doanya juga gitu. Nah, siapa mau ambil contoh nih? Nabi Sulaiman itu pasukannya itu selain manusia, jin. Selain jin, burung. Dan semua hewan sebetulnya di hadis tuh. Semua hewan pokoknya. Baris rapi. Jenderalnya Sulaiman. Lagi berbaris menuju ke satu negeri, dia tiba di lembah semut. Nabi Sulaiman paling depan naik kuda. Nabi Sulaiman berhenti karena dengar ada suara. Ya ayuhan nam, wahai para semut-semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuk kalian ke sarang kalian. La yatimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yasurun. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya nginjek-injek kita, sedangkan mereka nggak sadar. Apa kata Sulaiman? Ketawa dia, senyum sambil bilang, ya Allah, tunjukkan aku cara bersyukur padamu. Bayangkan tuh. Nikmat nggak Pak bisa dengar semut? Nikmat. Kalau kita lain, Pak Sugeng ditakdirkan dengar bahasa ayam. Ayamnya komplain kan, Pak dingin gitunya. Yang lain bilang, kenapa Pak Sugeng begini? Diam loh, gue lagi dengar ayam nih. Iya, tapi nggak nyebut Allah. Kalau Sulaiman nggak, iya semutnya ngomong kan lucu Pak. Ada semut ngomong, ya mungkin, wahai semut-semut semua, udkhulu masakinakum, masuk kamu ke sarangmu. Bahaya ini. La yatimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yasurun. Lalu Sulaiman melihat itu ketawa sambil bilang, tunjukkan aku cara bersyukur ya Allah. Buka suratnya. Surat An-Naml, surat semut ayat 17, 18 dan 19. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa husyira li Sulaimanu junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Fahum yuzaun, mereka berbaris dengan tertib. Hatta sehingga iza atau ala wadin naml, sampai mereka ke lembah semut, qalat namlah, berkata seekor semut, ya ayuhan naml, wahai semut-semut semua, udkhulu masakinakum, masuk kamu ke sarang-sarangmu, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yasurun. Jangan sampai Sulaiman menginjak-injak kita dan tentaranya injak-injak kita sedang mereka enggak sadar. Ya, yasurun, ya. Terus fatabassama dahikam min qauliha. Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar semut itu. Ya, kita kan pasti lucu kali. Kalau kucing yang ngomong itu lucu banget. Tapi jangan sampai berhenti di lucu, Pak. Lalu dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Sampai situ dulu. Tuhanku, anugerahkan aku ilham untuk dapat bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau berikan padaku dan pada kedua orang tuaku. Coba, gara-gara ketawa lihat semut, karena dia bukan bangga bisa bahasa itu, dia sadar kalau orang yang kasih pengetahuan mengenai bahasa semut. Oleh sebab itu dia bilang, tunjukkan padaku, ilhamkan padaku cara bersyukur atas nikmat yang Kau berikan padaku, termasuk nikmat tadi ini, aku dengar semut itu.
Nabi tuh Pak begitu. Kalau kita kan mungkin jauh lah. Ya. Terus kemudian doanya diteruskan, wa an a'mala sholihan tardahu, dan tunjukkan juga cara beramal yang soleh, yang kau ridhoi, ya kan? Lalu wa adkhilni, dan masukkan aku bi rahmatika, ke dalam rahmatmu, fi ibadikas sholihin, dan masukkan aku dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Sulaiman tidak sombong, bisa punya kemampuan mendengarkan bahasa sebut itu. Paham Pak ya? Sekarang coba pindahkan peristiwanya ke Bapak. Ya, tiba-tiba di pesawat Pak Tom pilot, tapi dia lagi jadi penumpang. Dikabarkan oleh pramugari pilotnya pingsan. Siapa di antara bapak-bapak yang pilot? Gitu. Pak Tom angkat tangan. Saya. Dia bawa sampai mendarat gitu. Orang semua tepuk tangan. Wah, hebat. Perasaan Pak Tom ketika itu harus seperti Nabi Sulaiman. Paham ya? Padahal kalau kita nggak ingat Allah, bangganya minta ampun, Bang. Wah, dimotret sama wartawan, dipanggil presiden, ya kan? Tapi ke Allah. Inilah contoh pilot yang waktu mendaratkan pesawat di Solo tuh loh, di sungai. Namanya Abdul Ghafur kalau nggak salah ya. Dipanggil Mbak Mega itu. Tapi dia ditanya wartawan, dia bilang semua karena Allah. Saya udah nggak bisa apa-apa di atas. 10.000 kaki itu gelap semua, udah mesin mati, oleng, dia gliding aja. Dia lihat ada sungai itu, ada Bengawan Solo. Dia terjun deh. Hanya satu yang mati. Dibuntut itu pula. Untuk pramugarinya, lempar keluar. Yang lainnya selamat. Banyak yang luka aja. Banyak yang luka. Patah. Ya, Sulaiman begitu nih. Dia mengalami keajaiban yang diberikan oleh Allah, sadar, doa, zikir langsung. Senyum, ketawa, jangan lupa. Wah, hebat semut juga. Semut ada jenderalnya juga gitu. Sedangkan dia jenderal juga waktu itu kan. Posisinya gitu. Ya. Kalau Hazami Fadil Robi itu pada waktu ada orang soleh yang berjanji pada dia untuk mindahin singgasananya Bilqis, sebelum engkau mengedipkan mata. Benar, dia mengedipkan mata, udah ada. Langsung dia bilang, haza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Tuhanku. Sama, itu zikir juga. Ya, cuma saya ininya yang ini. Ya, itu hati yang bersyukur. Nah, kita ini tolong baca doa ini nih. Yang perlu kita cari perhatian Allah. Ya. Hadis nomor 5. Tolong Bapak baca ini, ya. Apabila berbaring di tempat tidur nih, udah siap-siap tidur nih. Ya, coba. Ini evaluasi aja. Dari Sabit dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW apabila berbaring di tempat tidur, maka beliau mengucapkan doa, Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana, ya. Terus wa awana fakam mimman la yaghfalahu wala mu'min. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta mencukupi kebutuhan kami dan memberikan kami tempat berlindung, karena masih banyak orang yang tidak punya kecukupan dan tempat berlindung. Bukan. Terus nakut-nakutin aja ini. Bagus. Sedang Pak ini. Panjang, jangan ini. Ya, Pak Tom, kira-kira doanya bagus nggak Pak Tom? Doanya bagus nggak nih? Doanya bagus nggak? Yang nomor 5. Iya ini. Sangat komprehensif Pak. Walaupun rumah kontrak, walaupun makannya cuma sekali, tapi kan dikasih makan sama Allah. Ya paling Pak. Ya, ini lagi satu lagi. PR. Lu lagi berbaring di tempat tidur nih, Sa? Iya, lagi mau siap-siap tidur. Oh, masih ya. Iya, kita inget nih sama Allah nih. Ya Allah, hari Harus baca doa mau tidur dong ya. Allah
Ya, saya tadi bilang ada 77 doanya. Pilih aja. Ya, yang penting-penting. Semua loh. Hah? Ngerti semua. Namanya juga jurus kan. Kalau enggak lo ngajar. Udah kayaknya. Kayak dengki banget sama gue. Semuanya berarti nggak ditutup. Sampai jam 4. Nah ya. Kemudian hati ini juga kadang bersyukur, kadang gembira, kadang marah. Maka kalau Bapak lagi marah sama orang gitu, siapin satu momen sedikit aja, 3 detik untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marahnya hilang loh. Kata Rasulullah, demam yang tinggi asalnya dari hawa panas neraka. Marah yang tinggi asalnya dari setan. Oleh sebab itu disuruh kita untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzah. Hadis nomor ke-8. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 2 orang yang saling mencaci di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat kemarahan pada wajah salah seorang di antara keduanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang seandainya dia mengucapkannya, maka hilanglah kemarahannya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang nomor 2 yang paling gampang dihafal. Tapi dilaguin Pak. A'udzubillah. Ntar falas semua deh. Enggak. Jadi kalau lagi ribut, mau juga lu apa kok setan? Lebih parah. Lu mau apa lu apa kok setan? Lebih marah lagi nih. Nah, terakhir kita nyari perhatian Allah, kita pengen dicintai Allah, disukai Allah, maka kalau kita habis makan kita bilang alhamdulillah, habis minum kita bilang alhamdulillah. Itu aja, simple kok. Ini yang ketiga yang bisa diapalin langsung sama Pak Tom. Bismillah. Ayo, hadis nomor ke-13. Hadis nomor 13. Dari Sa'id bin Abu Burdah, dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya kan? Apa sabdanya Rasulullah? Katanya dari kata innallah ya. Innallaha la yardha. Ya. Enggak, maksudnya anil abdi tuh. Innallaha la yardha anil abdi ayyakulal al-kala. Maksudnya memakan suatu makanan gitu ya. Terus fayah madah, dan dia bertahmid atasnya. Dan hambanya yang meminum suatu minuman kemudian dia bertahmid atasnya. Jadi minum seteguk alhamdulillah, makan alhamdulillah. Pak Tom, bukan ini yang diapalin, bukan. Belum diapalin, alhamdulillah. Ya. Nah, itu artinya zikir dan doa dalam momen-momen, segala momen. Contohnya hanya segini. Ya. Dalam segala momen. Insya Allah minggu depan kita masuk bareng kaifiyah zikir dan doa. Apa? Iya. Apa? Sorry? Iya. Tapi yang saat kemarin belum diterangkan. Saat maksudnya? Ya ini dia momen saat ini. Gitu. Saat dan momen. Same. Bahasa Inggris Manado, same. Ya, demikian semoga manfaatnya. Nanti diskusinya gampang, kita akan setelah ini. Tapi sebelum ditutup sama Dede, hafalan hadis nomor 6. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa di mana kita mampir ke satu tempat, hafalkan dalam waktu 10 menit, nanti saya uji. Potong udah hafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus kalau dulu kan katanya hampir ke rumah kosong tadi. Iya kan ke berbagai tempat. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.